right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulidah, NIM E 2019-1202. Saya prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi saya ini pemateri keempat dari kelompok 6, mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Baik, langsung saja ke materinya ya. Yang pertama yaitu mental accounting atau mental akuntansi. Mental akuntansi merupakan deskripsi mengenai cara seorang melakukan proses akuntansi yang hanya dapat dipelajari dengan melakukan pengamatan mengenai perilaku seseorang atau menyimpulkan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Taylor, mental akuntansi adalah suatu rangkaian operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu maupun rumah tangga dalam mengkode, membuat kategori, dan mengevaluasi aktivitas finansialnya. Mental akuntansi berfokus pada bagaimana seharusnya seseorang menyikapi dan mengevaluasi suatu situasi saat terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut. Dalam mental akuntansi, individu menentukan tingkat utilitas yang berbeda pada tiap-tiap akun kekayaan sehingga mempengaruhi keputusan konsumsi mereka. Menurut Richard Taylor dari Chicago, akuntansi mental didasarkan pada sekelompok prinsip inti utama. Yang pertama, konsumen cenderung memisahkan keuntungan. Ketika penjual memiliki produk lebih dari satu dimensi positif, alangkah baiknya jika konsumen dapat dibuat untuk mengevaluasi setiap dimensi secara terpisah. Yang kedua, konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian. Pemasar mempunyai keunggulan yang nyata dalam menjual sesuatu jika biayanya dapat ditambahkan ke pembeli besar lainnya. Yang ketiga yaitu konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian yang lebih kecil dengan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat yaitu konsumen cenderung memisahkan keuntungan kecil dari kerugian besar. Selanjutnya, menentukan profit, proses keputusan pembelian pelanggan. Pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen adalah sangat penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengerti bagaimana pembeli melalui proses pengenalan masalah, pencarian informasi, mengevaluasi alternatif, memutuskan membeli, dan perilaku setelah membeli, para pemasar dapat mengambil isyarat-isyarat penting bagaimana memenuhi kebutuhan pembeli. Menurut Setia Adi, keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen dalam memperlakukan pengambilan keputusan konsumen sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar. Ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yang kedua, jenis-jenis tingkah laku keputusan pembelian. Tingkah laku membeli berbeda untuk setiap produk. Semakin kompleks keputusan yang harus diambil, biasanya semakin banyak peserta pembelian dan semakin banyak pertimbangan untuk membeli. Jenis-jenis tingkah laku membeli konsumen berdasarkan derajat keterlibatan dan tingkat perbedaan antara merek, yaitu yang pertama, tingkah laku pembelian yang kompleks. Konsumen menjalani tingkah laku pembeli yang kompleks kalau mereka amat terlibat dalam pembelian dan mempunyai perbedaan pandangan yang berarti di antara merek. Konsumen mungkin sangat terlibat kalau produknya mahal, beresiko, jarang dibeli, dan amat mencerminkan citra diri. Yang kedua, tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Tingkah laku pembeli yang mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika konsumen amat terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli, dan berisiko, tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Yang ketiga yaitu tingkah laku pembeli yang merupakan kebiasaan. Tingkah laku pembeli yang menjadi kebiasaan terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan mereka yang didasarkan besar.
yang dirasakan besar. Yang 4 yaitu konsumen menjalani tingkah laku membeli yang mencari variasi dalam sesuatu yang ditandai oleh keterlibatan konsumen rendah, tetapi perbedaan merek dianggap berarti. Tiga, keputusan pembeli konsumen. Keputusan pembelian konsumen umumnya dibagi menjadi 3, yaitu A. Perilaku respon rutin. Jenis pengambilan keputusan yang diperlihatkan oleh konsumen yang sering mengadakan pembelian barang dan jasa biaya murah dan membutuhkan sedikit pencarian dan waktu keputusan. B. Jenis pengambilan keputusan yang membutuhkan sejumlah waktu untuk mengumpulkan dan merundingkan mengenal suatu merek yang tidak dikenal dalam suatu kategori produk yang sudah dikenal. C. Pengambilan keputusan konsumen yang paling kompleks, digunakan pada saat membeli produk yang belum dikenal, mahal, atau barang yang jarang dibeli, membutuhkan penggunaan beberapa kriteria untuk mengevaluasi dan waktu yang panjang untuk memperoleh informasi. Rasa percaya diri yang kuat pada diri konsumen atau pelanggan yang merupakan keyakinan bahwa keputusan atas pembelian yang diambilnya adalah benar, yang memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, prioritas dalam pembelian. Yang kedua, pertimbangan dalam pembelian. Yang ketiga, kesesuaian atribut dengan keinginan dan kebutuhan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suprapti menggunakan 5 indikator yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembeliannya. Indikator-indikator tersebut yaitu: yang pertama, prioritas dalam pembelian. Yang kedua, pertimbangan dalam membeli. Yang ketiga, kemantapan dalam membeli, kecepatan memutuskan memilih merek produk, kemudahan dalam mendapatkan atau memperoleh merek produk. Para pemasar harus melihat lebih jauh bermacam-macam faktor yang mempengaruhi para pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai cara konsumen melakukan keputusan pembelian. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.